Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like channel ini apabila channel ini dirasa bermanfaat ya, sebagai bentuk rasa terima kasih. Oke, tinggal diklik saja. Subscribe yang belum ya, yang belum, dan di-like. Tolong sebarkan apabila channel ini bisa bermanfaat untuk eh, orang banyak. Oke, nah yang kemarin saya sudah eh, mereview ini ya, yang geyser ini, dan yang Woostop ini, Woostop ya. Nah sekarang ini salah satu juga favorit saya. Duh, hidung saya gatel nih. Maaf ya. Nah ini salah satunya menjadi favorit saya juga. Biasa, Don Carlos. Don Carlos. Jadi kalau dilihat dari Mbah Google atau dari Chat GPT, dia produknya produk Jerman. Jadi masih satu company sama F. Herder gitu ya, sama Cap Garpu lah gitu ya. Nah, Don Carlos ini juga tangguh ya, tangguh tapi masih di bawah Geyser gitu. Menurut saya ya. Tapi ini recommended ya, karena ini juga salah satu favorit saya. Dia diasahnya lumayan enak lah ya, lumayan enak. Tajamnya juga dia sangat tajam. Dan ini juga apa sih namanya? Pakai honing juga enak. Dan dia pekerja keras juga, gitu ya. Jadi Don Carlos ini salah satu pilihan yang terbaik juga menurut saya, karena ini juga favorit saya, dan video-video sebelumnya itu saya juga pakai ini ya, Don Carlos ini. Jadi ada yang bilang, "Bang, ini capnya kan ada yang double kanan kiri, itu yang paling bagus." Enggak, bukan yang paling bagus. Itu dulu dia masih ada kerjasama sama ini F. Herder mungkin nih. Tapi kualitasnya sama, cuman grafirnya dia bolak-balik aja. Dari kualitas bahan sama, nggak ada bedanya. Jadi karena digoreng ya, waktu itu juga ya dibilang, oh ini lebih bagus gitu kan. Ya iya, mungkin ada yang mau, apa sih namanya, goreng itu, jadi harganya pada mahal-mahal. Ya biasalah, Indonesia banyakkan tukang gorengan. Ya, jadi digoreng yang murah-murah, yang apa, bukan yang murah sih maksudnya, ya pokoknya biar biar booming lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi nggak usah nyari yang double marking, yang ini juga sama. Bedanya apa? Yang ini glitter sama yang apa? Yang tidak non glitter. Sebetulnya sama saja, cuman handle ini lebih baru. Lebih baru handlenya. Kalau handle yang non glitter, ya sebetulnya sama aja. Jadi bahannya sama, cuman ada, kita disuruh milih antara yang glitter, yang cantik begini, atau yang biasa saja, yang non glitter gitu ya. Jadi buktikan saja. Kalau ada yang bilang, "Bang, yang non glitter itu lebih lebih enak." Ya nggak apa-apa, kan namanya juga selera masing-masing ya. Tapi yang glitter ini juga enak ya, sama-sama sih sebetulnya. Jadi nggak ada ininya dibedain, gagangnya beda, terus penyepuhannya juga beda gitu. Bahannya beda, ya nggak mungkin lah gitu ya. Jadi hanya kita disuruh milih, seperti geyser aja. Ada yang gagangnya warna hijau, ada yang warna hitam, ada yang warna merah. Kualitasnya sama nggak? Ya sama. Cuman kita disuruh milih aja ya. Oke. Nah, ini salah satu favoritnya. Pengasahannya juga sedikit mudah ya, tapi butuh ketelitian. Ini sudah saya asah. Ini sudah saya asah. Matanya kalau dari sini mirror ya. Kalau dari sini sedikit. Nah, ini mirror ya. Mirror. Jadi burnya ini sudah saya habiskan. Jadi ketajamannya
ketajaman yang hakiki gitu ya. Selama masih ada bur, ketajamannya belum full. Nah, untuk yang slice tisu itu sebetulnya dia burnya itu kasar di sini. Jadi apabila Anda melihat ada orang yang slice tisu, coba dibesarkan volumenya. Itu pasti bunyinya krek 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 krek. Itu kasar. Kebanyakan orang ngelihatnya tuh nggak dari suara, tapi saya neliti karena saya sering melakukan itu. Jadi saya ya sedikit paham lah gitu. Ya orang awam mau melihat slice tisu itu, wah bagus. Tapi ketika sudah bersih dari bur, dia masih bisa slice tisu gitu loh. Jadi perbedaannya, slice tisu yang kasar tadi yang bunyinya di tisu itu rek rek rek, tapi dia lancar gitu, rek gitu. Tapi bunyi kasar. Dan itu di leher nggak enak. Itu saya sudah coba. Dan banyak yang saya lihat yang slice tisu kasar begitu, di leher itu berat. Karena burnya itu masih banyak gitu. Dan ketahuan dari slice tisunya itu bunyinya kasar. Tapi kalau ini di slice tisu nggak ada bunyinya. Sret gitu. Coba Anda perhatikan, ya sekali lagi saya kasih tahu, apabila ada yang video slice tisu, coba Anda gedein volumenya. Itu pasti bunyi. Rrrr, gitu. Kalau dia nggak bunyi berarti halus. Dah, itu aja. Yang enak, yang tidak bunyi, tapi bisa slice tisu. Itu burnya sudah hilang. Tapi kalau yang bunyinya masih kasar, ya kelihatan lah. Nanti teman-teman bisa gedein volumenya dan itu kedengeran. Kedengeran itu. Ya. Jadi sekarang teliti kembali, jadi jangan terfokus sama slice tisunya. Tapi lihat dari itunya aja. Jadi kalau slice tisu dia sudah tidak bunyi, ini sudah tidak bunyi karena burnya sudah tidak ada. Yang bikin bunyi adalah itu yang burnya masih ada kasar gitu loh. Asahannya tuh greges. Asalnya kasar. Jadi di tisu pasti bunyi. Krek gitu. Tapi dia lancar gitu. Lancar sekali. Bunyi. Rek gitu. Rek gitu. Itu pasti bunyi lah. Coba. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini Don Carlos. Favorit dari saya. Ya, ini favorit dari saya pribadi. Saya bukan di endorse karena ini banyak juga ya. Ada Giser, ada Woodstop, dan yang lain-lainnya. Nanti ya mungkin selama pisaunya masih ada bisa saya review. Tapi biasanya kalau pisaunya sudah tidak ada atau dibeli orang, ya nanti saya nunggu lagi gitu baru saya review lagi. Tapi semuanya ini sudah saya pakai ya. Jadi ini semuanya sudah saya pakai dan sudah saya rasakan sendiri. Metode pengasahannya juga saya sendiri. Selera saya sendiri, ketajamannya bukan ngelihat orang harus slice tisu segala macam nanti bikin Anda stres. Kalau tidak bisa slice tisu nggak jadi motong. Hati-hati ya. Jangan terpengaruh. Pede aja sama asahan sendiri. Kalau asahan kita sudah pede, jajal sendiri. Apabila kurang berarti ada asahan yang kurang. Itu namanya ngulik. Gitu loh, jangan males-males jadi tukang jagal. Kalau mau jagal, bang, saya mah jagal tahunan bang. Ya gimana ya ngasah gini, ya berarti jiwamu bukan di situ. Berarti kamu harusnya apa? Setiap Idul Adha jangan terjun ke penyembelihan. Kamu duduk aja di rumah, nungguin daging dateng. Beres toh. Ya, jadi nggak usah capek-capek mikirin asahan. Karena kalau kamu nggak mau mikir, kalau kata calon tahun mikir gitu ya, mikir ngulik gitu ya. Kalau nggak mau ngulik berarti di situ bukan jalan ninjamu di situ. Jadi kalau Idul Adha cukup duduk di rumah nunggu daging dari masjid, selesai. Oke, mungkin itu saja. Silahkan dipilih antara berbagai pisau ini, mana yang recommended. Semuanya recommended tergantung budgetnya masing-masing. Oke. Ya, dibilang ini, wow mahal-mahal bang. Ya, mungkin ada harga, ada kualitas ya. Tapi ingat, apabila Anda belum bisa mampu beli ini, nabung.
Jangan berkomentar, "Wah, mahal banget di sini, mahal banget." Jangan, ya. Jadi ketahuan kemampuan Anda hanya segitu. Ingat adalah mulut adalah doa. Kalau semakin Anda bilang mahal, nggak bakal bisa kebeli. Tapi dengan nabung, dengan niat, benar-benar kita fokuskan kepada niat kita setahun, ya, itu pasti bisa kebelilah salah satu dari pisau-pisau yang recommended ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.